Saya berpikir bahwa harus ada edukasi yang baik, yang benar juga gitu. Sesuai dengan kewenangan dari Kementerian Kelautan Perikanan kan ada batasan-batasan ruang kewenangan, jadi tidak menyeluruh juga. Kalau kita bicara jujur Pak, kanan kiri di telinga kami ini Pak, dari rakyat Pak, menyampaikan masa sih Pak Sakti Wahyu Trenggono yang katanya sakti tidak bisa memberantas ini. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat. Saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak ini, rencana saya Pak. Saya lepas Pak. Malu sebagai wakil rakyat. Karena persoalannya sudah berlarut-larut. Kasus pagar laut di Tangerang ini pada saat Pak Menteri Wahyu Sakti Trenggono menjadi Menteri 5 tahun kemarin ya Pak ya. Dan baru terungkap setelah viral, rame di media sosial. Seakan-akan satu institusi yang besar yang bernama KKP yang mengurus laut itu tidak berfungsi. Ada Dirjen Ruang Laut PRL, ada Dirjen PDSKP. Di mana selama ini Pak? Berkenaan dengan progres penanganan pelanggaran KKPRL di Tangerang, Banten, dan Bekasi, saya bisa simpulkan bahwa kenapa kemudian bahwa pagar ini tidak segera dilakukan pembongkaran, dan kemudian ketika pembongkaran saya membuat pernyataan bahwa itu adalah bagian dari barang bukti. Ya, saya berpikir bahwa harus ada edukasi yang baik, yang benar juga gitu. Sesuai dengan kewenangan dari Kementerian Kelautan Perikanan kan ada batasan-batasan ruang kewenangan, jadi tidak menyeluruh juga. Saya mohon maaf Pak Menteri, kekecewaan saya sebagai wakil rakyat Pak. Bapak tidak menunjukkan keseriusan dalam persoalan ini nih. Yang awalnya Pak Prabowo Subianto, presiden yang kita pilih, itu telah membuat statement dan memerintahkan kepada TNI Angkatan Laut. Sebetulnya itu tidak perlu terjadi kalau Bapak dan aparatnya sadar tugas dan fungsi pokoknya. Ini satu pertanyaan yang juga menggelitik kami bahwa ketika Bapak Presiden sudah memerintahkan seperti itu, Bapak masih berkilah untuk jangan dibongkar dulu, padahal Saudara Ipung sudah turun ke sana melakukan penyegelan. Itu juga menyejukkan sementara. Tetapi akhirnya rakyat kecewa lagi karena Saudara Ipung tidak menindaklanjuti apa yang telah ditemukan. Oleh karena itu kalau bicara alat bukti, kalau kita baca dalam undang-undang, itu penyegelan dan foto, pengakuan masyarakat, itu sudah bisa merupakan alat bukti. Dan kedua, kalau memang KKP tidak punya kewenangan, negeri ini tidak berdiri sendiri, Pak. Ada kepolisian. Kanan kiri Bapak polisi semua, jenderal-jenderal. Harusnya paham kenapa tidak lakukan itu. Kenapa sampai Pak Prabowo marah begitu keras dan sampai statement TNI Angkatan Laut yang mengatakan saya tegak lurus secara vertikal kepada Presiden. Tidak ada kanan kiri. Ini menunjukkan bahwa keseriusan bahwa negara ini Pak sudah mulai akan dirusak oleh orang-orang tertentu. Kalau kita bicara jujur Pak, kanan kiri di telinga kami ini Pak, dari rakyat Pak, menyampaikan masa sih Pak Sakti Wahyu Trenggono yang katanya sakti tidak bisa memberantas ini. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat. Saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak ini, rencana saya Pak. Saya lepas Pak. Malu sebagai wakil rakyat. Karena persoalannya sudah berlarut-larut. Ini rakyat yang menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi terhadap proyek besar ini. Ada apa? Gerangan. Kalau dianggap lalai, misalnya kenapa itu sejak Agustus baru kemudian setelah rame-rame baru kita turun. Tapi paling tidak pada saat mulai rame itu KKP langsung hadir dan melakukan pengecekan. Nah, kita tidak bisa kemana-mana. Misalnya contoh begini, tiba-tiba lalu kemudian tiba-tiba dibongkar misalnya begitu. Jujur saja membongkarkan memang ada budgetnya juga. Lalu yang kedua nanti kalau kita dipertanyakan sama Bapak Ibu di sini, itu budgetnya dari mana? Atau nanti jadi ketemuan BPK terus siapa yang tanggung jawab? Kan pusing juga kita. Lalu kemudian kalau belum ada keputusan, karena nanti keputusannya itu kalau begitu ditemukan siapa yang memasang dan kemudian ketahuan selain denda juga dia harus membongkar.
Begitu, yang bersangkutan harus membongkar, bukan kita ngebongkar gitu. Kasus pagar laut di Tangerang ini pada saat Pak Menteri Wahyu Sakti Trenggono menjadi Menteri 5 tahun kemarin ya Pak ya. Dan baru terungkap setelah viral, rame di media sosial. Seakan-akan satu institusi yang besar yang bernama KKP yang mengurus laut itu tidak berfungsi. Ada Dirjen Ruang Laut PRL, ada Dirjen PDSKP. Di mana selama ini, Pak? Tadi Bapak menyampaikan ketika Pak Ketua sampaikan, sudah menemukan belum siapa dalang di balik pembangunan pagar laut? Bapak menyampaikan belum. Benar ya, Pak? Belum. Aneh, Pak. Jujur terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini susah. Dan kalau hari ini pun KKP menyampaikan belum menemukan siapa dalangnya, terus terang sebagai wakil rakyat kami juga heran juga, Pak. Bukankah KKP punya semua sarana yang ada? Jawab kepada kami secara jujur, Pak, apa masalahnya? Apakah kurang anggaran untuk pengawasan? Ataukah memang KKP memang kurang anggaran sebagaimana yang kita keluhkan selama ini? Bukankah KKP punya satelit-satelit? Kemudian kalau bisa, KKP itu dalam paradigma pengelolaan laut itu jangan hanya bicara tentang urusan perikanan, tetapi juga urusan kelautan, Pak. Jadi ketika Pak Menteri menyampaikan mengejar PNBP 12 triliun, saya menyampaikan berarti Pak Menteri ini orientasinya masih untuk mengejar PNBP di sektor perikanan. Tapi di satu sisi, fungsi untuk menjaga kedaulatan laut kita belumlah dijalankan. Oleh karena itu, ke depan harus seimbang. Menjaga potensi perikanan kita dan menjaga kedaulatan laut kita dalam pemanfaatan ruang laut ini juga harus bisa dilakukan. Terakhir Pak, saya tadi agak kecewa dengan pernyataan Pak Sekjen. Hati-hati. Pak Sekjen menyampaikan bahwa kami hati-hati dalam mengawasi siapa mereka yang telah membangun pagar laut. Ini kok hati-hati untuk siapa sih Pak? Sudah 30 km dibangun, harus hati-hati. Waduh, kita ini kok pro oligarki banget gitu loh. Saya harus sampaikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi kita saksikan ya sebuah video di rapat DPR Komisi 4 bersama dengan Menteri KKP yaitu Pak Sakti Wahyu Trenggono. Di dalam video tersebut tampak ya keterangan dari Menteri KKP ini menunjukkan bahwa sikap dari Menteri KKP ini untuk menangani kasus pagar laut nampaknya kurang meyakinkan ya, seakan-akan ya kayak mau kayak enggak gitu loh. Jadi hal tersebut mungkin terbaca oleh para anggota DPR sehingga mendapatkan kritikan yang cukup keras ya, terutama dari salah satu anggota DPR di fraksi Golkar ya. Beliau sampai melakukan adegan mencopot lencana anggota DPR-nya ya, dan mengatakan bahwa ya malu menjadi wakil rakyat ya, karena ya rapat ini ya kalau tidak bisa menjawab semua keraguan masyarakat Indonesia, semua pertanyaan tentang siapa sebenarnya dalang di balik pembangunan pagar laut ini buat apa? Beliau sampai memberi statement seperti itu kan berarti sungguh sangat kecewa ya, bahwa sikap yang harusnya tegas, harusnya lugas, dan harusnya memperoleh jawaban soal siapa sebenarnya dalang di balik pembangunan pagar laut di Tangerang ini ternyata tidak menemukan titik temunya ya. Dan di sisi lain, seorang ibu-ibu dari anggota DPR ini juga sangat keras sekali mengkritik Menteri KKP Pak Sakti Wahyu Trenggono ya. Beliau mengatakan bahwa ya sebaiknya ya menjawab dengan jujur saja lah. Sebenarnya ada apa? Kenapa sampai kayaknya susah sekali untuk mengungkap siapa pelakunya, siapa dalang di balik pembangunan pagar laut ini. Kalau ada kendala tolong dikatakan, kalau ada masalah, kalau ada hambatan tolong dikatakan, tolong disampaikan agar para anggota DPR Komisi 4 juga bisa membantu. Dan kalau menurut saya ya sebaiknya
Pak Menteri Sakti Wahyu Trenggono ini ya katakan saja, ungkapkan saja ke publik juga tidak apa-apa sih. Apa masalah sebenarnya, apa yang menjadi hambatan. Biar semuanya terang, jelas. Biar kami sebagai rakyat juga tidak menduga-duga ini seperti ini, itu seperti itu. Biar semuanya jelas, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi lah. Biar semuanya itu clear gitu, transparan dalam membereskan sebuah kasus, apalagi ini kasus ya yang mungkin kasus ini terlihat sepele gitu ya, ada laut dipagari, tetapi ya dampaknya itu kan sangat nyata ya bagi masyarakat, apalagi bagi masyarakat di daerah kejadian tersebut. Itu kan para nelayan susah untuk mencari ikan karena perahu-perahunya susah untuk melewati pagar-pagar tersebut. Harusnya ya Pak Menteri ya bisalah mengatasi dan juga membongkar ini semua sampai ke akar-akarnya. Toh Pak Presiden Pak Prabowo juga sudah menegaskan untuk membongkar dan mengusut masalah ini hingga selesai gitu kan. Kalau sudah ada perintah tegas seperti itu kan harusnya para menteri-menterinya ya tidak perlu ragu-ragu lagi lah, eksekusi saja langsung tanpa tedeng aling-aling, laksanakan dengan tanpa tedeng aling-aling. Harus tegak lurus dong kepada perintah dari presiden. Jangan bertele-tele, ada inilah, itulah. Kalau memang salah, semua surat-suratnya tidak melengkapi aturan dan melanggar aturan, tindak saja langsung, bongkar dan tangkap orang-orang yang berada di balik semua pembangunan pagar laut ini. Sehingga masyarakat juga tahu siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Dan masyarakat juga tidak menduga-duga lagi. Di sini kan yang kita ingin lihat dan ingin kita nilai kan ketegasan dari pemerintah, ketegasan dari menteri-menteri yang menangani kasus ini. Bagaimana sikapnya, bagaimana putusan-putusannya, langkah-langkahnya. Jangan bertele-tele, leda-lede, kayak mau kayak enggak begini dong. Aduh, bongkar ya bongkar, tetap dibongkar. Tetapi ya dalangnya juga harus ditunjukkan ke publik, dalangnya juga harus diungkap ke publik. Jangan ada yang ditutup-tutupi lagi. Itu yang sebenarnya yang masyarakat inginkan dan juga masyarakat tunggu-tunggu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu komentar dari saya. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang Menteri KKP ini yang menangani kasus pagar laut di Tangerang? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.